dalam podcast Ruang Edu bersama gue Bang Ais. Jadi alhamdulillah guys, hari ini gue kedatangan pembicara lagi yang bisa sharing berbagi ilmu bersama kita semua. Ya, kenalin dulu, apa kabar nih Bang Wahyu? Kabar baik, alhamdulillah. Ya guys, jadi Bang Wahyu ini adalah seorang pebisnis di dunia otomotif atau bisnis mobil. Maka dari itu pengen gue ulik-ulik di sini gitu. Mas Wahyu udah berapa lama sih ngejalanin bisnis mobil ini? Ya ini Bang Ais, ya lumayan ya, udah kurang lebih dari 2012, 2011 ya, 8-9 tahun lah ya Bang Ais ya. Kenapa sih Mas Wahyu tertarik gitu untuk memulai bisnis di bagian apa di bidang mobil ini gitu? Sebenarnya ya panjang juga ceritanya kalau udah cerita ini sih Bang Ais ya. Ya jadi kalau awal mulanya nih teman-teman semua yang dengerin di acara ini, pertama kali itu awalnya karena sebenarnya istri saya di bidang otomotif, gitu, kerja di bidang otomotif, kemudian sering berkomunikasi, sering dengan customer dan juga dengan teman-teman pedagang mobil bekas. Nah, jadi otomatis dulu tuh saya sering ikut, kemudian nganter, kemudian lama kelamaan kok ternyata kenapa nggak saya juga terjun ke bisnis tersebut itu ya. Awalnya sih itu dari istri saya dulu di dunia otomotif, terus saya juga ikut, lama kelamaan ya proses sih sebenarnya ya, ternyata ya lumayan juga, dan dalam waktu itu nggak langsung saya jadi untuk bisnis tersebut pasti jatuh bangun, dan proses belajarnya itu memang nggak ada sekolahnya sebenarnya Bang Ais. Itu sekolahnya ada, kita langsung terjun bisnis itu, kita jalanin, kemudian kita harus banyak pelajaran didapat dan bisa kuat dan bisa ngejalanin bisnis tersebut sampai sekarang gitu. Itu buat nyari barangnya itu dari apa desainer, bukan desainer, apa maksudnya kayak nyari orang pribadi rumahan atau emang udah kerja sama gitu? Biasanya kalau saya sih Bang Ais ya itu banyak referensi itu dari langsung customer, kemudian langsung para pemakai, itu makanya banyak referensi, lebih ke customer dulu ya istri, dan sampai sekarang banyak kita informasi untuk cari mobil bekasnya itu langsung ke pemakainya dan customer gitu. Banyak sekali dapat info-infonya, jadi kita langsung dapat info langsung. Kebetulan banyak kita kerjasama juga dengan seperti perusahaan-perusahaan otomotif ya, Daihatsu, Toyota, Honda, kita sudah ada beberapa perusahaan, jadi kita tinggal kontak, tinggal bisa langsung ke customernya gitu. Kalau untuk ini Mas Wahyu, apa Bang Wahyu kayak pernah nggak sih kena penipuan gitu ketika menjual ataupun membeli mobil gitu? Ya namanya mobil ya, apalagi mobil bekas beda dengan mobil baru ya. Kalau teman-teman beli mobil baru pasti kan enak ya, langsung beli ke showroom, nggak ada masalah dari segi mobil kendaraannya, kemudian surat-suratnya juga. Tapi kalau mobil bekas itu perlu banyak banget tuh yang harus dicek dan rechecknya. Saya dulu menjalani ini sudah pernah mengalami yang namanya ya mobil itu bekas kecelakaan, bekas nabrak, kemudian mobilnya juga bekas banjir, kemudian dari surat-surat juga harus benar-benar kita cek tuh mobil itu mobil bodong, apa mobil curian, atau secara ke Polda jelas SNK BKB-nya, surat menyurat itu juga harus cek. Saya pernah dulu ini Bang Ais, itu mobilnya ya awal-awal ya, karena proses ya kita belajar untuk mobil, ternyata pernah bekas diperbaiki dan bekas nabrak.
depan belakang kecelakaan itu pernah saya alamin, kerugian ya lumayan lah gitu. Namanya bisnis pasti naik turun gitu. Berarti ketika dapat mobil itu pasar maksudnya harga jual langsung turun banget dong berarti. Apa ngemodal dulu untuk ngerapihin? Ya kalau di mobil bekas memang kita kalau dapat mobil yang kurang baik, ada perbaikan, pastinya kita harus perbaiki dulu. Kita prepare kerusakan, makanya kita hitung betul untuk biaya perbaikan sampai bagus kembali ya itu ke nanti yang belinya gitu, customernya. Gitu Bang Ais. Kalau untuk terakhir nih Bang Wahyu, terakhir kita mau nanya tips apa sih yang dicek ketika orang mau beli mobil bekas gitu kan? Kan masih banyak yang nggak tahu gitu kan. Mungkin Bang Wahyu bisa sharing. Wah ini yang terakhir nih, tips and trik sebenarnya ya saya belum terlalu ini juga, cuma ya berbagi aja, sharing kepada teman-teman yang ingin bagi awam yang ingin memiliki mobil bekas. Itu ada beberapa poin, yang harus recheck ya pastinya ya. Yang pertama itu dari kendaraannya sendiri, fisik. Kemudian yang kedua baru dari legalitas surat-suratnya. Dan juga yang paling penting sebenarnya kalau kita itu ada referensi untuk kita tahu itu mobil punya histori mobilnya. Paling tidak histori mobilnya, oh ternyata ya itu mobil si bapak itu kepemilikan pertama dari baru, kemudian ngeceknya lebih enak untuk baru kita cek kendaraan fisiknya, baru surat-suratnya. Nah itu banyak nih proses tips and trik. Yang pertama kita lihat dulu dari kendaraannya nih, mobilnya. Kalau fisik ya, fisik memang untuk melihat langsung kalau bagi awam ya itu memang nggak bisa secara detail. Paling tidak kita cek mobil, kondisi keadaan yang sekarangnya itu sudah rapi, kemudian dari bagian mesinnya, secara mesin, kemudian body dan seluruh body mobilnya. Teman-teman bisa cek itu ya pastinya bagian depan mobil dan bagian belakang dan semua body keliling untuk itu apabila udah bagus, kemudian cek kembali nomor rangka disamakan dengan yang ada di STNK gitu. Nomor rangka, nomor mesin untuk keabsahan mesinnya, kemudian bisa juga sekarang untuk dicek legalitas surat-surat PBKB itu di aplikasi. Teman-teman bisa masukin nomornya, kemudian nanti akan keluar bahwa mobil tersebut memang bukan mobil bodong ya, bukan mobil surat, pasti ada di Samsat itu di DKI khususnya ada, itu tinggal masukin aja nanti keluar datanya. Jadi lebih memudahkan untuk teman-teman yang minimal aman dari secara surat menyurat legalitasnya. Baru yang tadi fisik dari mesin dan kendaraannya. Teman-teman juga kalau yang mau beli lebih aman lagi kalau memang punya teman atau kenalan yang mengerti mesin, bisa dibawa untuk melihat gitu. Jadi untuk tips and triknya seperti itu kurang lebih untuk yang bagi teman-teman yang awam dan baru ingin membeli mobil gitu teman-teman. Itu guys tips dari Bang Wahyu. Jadi buat teman-teman semua yang mau nyari mobil juga bisa ke Bang Wahyu nanti. Boleh. Gua taruh nomor WA ataupun di sini ya. Ya. Jadi ya mungkin segitu dulu podcast dari Ruang Hidup. Gua Bang Ais, undur pamit. Terima kasih. Terima kasih.